nyebelin di mana sih? Pernah manggung nyebelin gitu ya, kayak nyebelin banget di mana sih? Pernah nggak? Coba gara-gara sebotol minuman dong. Ini dia Hayati KDI gara-gara sebotol minuman. Terus bapak aku kemarin mas trauma pakai keluarga aku pakai baju putih semua, kan waktu itu foto keluarga terakhir semuanya pakai baju putih. Dengan kau wanita ada mimpi yang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kawan-kawan kawani semua, balik lagi sama aku Nurul Aprilia. Tentunya dalam podcast Ayah Kawani Podcast. Kawan-kawan kumaha Ayah Kawani. Tentunya pada episode kali ini aku nggak sendiri, tapi ditemenin sama bintang tamu yang cantik, suaranya bagus. Siapa sih yang nggak kenal dia? Dan langsung saja Teh Hayati, Ayah Kawani. Wanian, luar biasa. Kayak denger apa ya kalau Wanian teh? Ada lah pokoknya Wanian ya, luar biasa. Dia wanita cantik, Ayah Kawani, Wanian, luar biasa. Makasih sudah hadir di podcast kita ya Teh. Masih juga udah ngundang aku. Oke, sama-sama loh. Kita sharing bareng sekarang. Betul. Ini Teh Hayati KDI, kita taunya gitu ya. Sudah menasional, luar biasa. Amin. Ini sebuah kebanggaan juga dong bagi Kabupaten Sumedang punya sosok cantik menginspirasi yang suaranya bagus loh. Dan ini perdana tayang di Kawani Podcast. Oh ya? Iya, enggak sih, malah kalau sebelumnya ternyata sering mungkin diundang. Tapi kalau di Kawani pertama kali ya? Iya, pertama kali. Teh Hayati kesibukannya apa sih sekarang kalau boleh tahu? Kalau dilihat-lihat di Instagram banyak kaditu-kadieu ya gitu. Ya, amin. Sekarang sih lagi sibuk off air aja ya. Jadi ke mana aja nih? Kemarin-kemarin terbaru deh. Manggung di mana? Terbaru sih di Kalimantan ya, karena kemarin kan pilkada. Jadi banyak job kampanye gitu. Keren Kemarin banget, terakhir kampanye Akbar. Kampanye Akbar. Itu sampai ke Kalimantan ya. Kalimantan. Luar Pulau Jawa. Teh Hayati kan kita tahu ya memang terjunnya nih di musik vokal, musik dangdut. Ini menarik loh. Mungkin banyak ya anak muda yang kayak kurang suka dangdut, tapi Teteh ini keren sih. Awalnya kenapa bisa terjun dan bisa suka lagu dangdut gitu? Ya Kenapa biasanya sih? kan gengsi ya. Kalau misalkan umuran kita mah resepnya kan resepnya naon sih rock menurutnya lagu-lagu Bernadia tenu karari itu. Terus kan suka nanti lagu anunya keren-keren, jadinya konser-konser yang keren-keren. Ya aku makan dangdutnya gitu biduan lah. Kenapa sih? Awalnya mah dulu kan pas SD, awalnya pop sebenarnya. Pop dulu, kayak dulu mah apa ya, pas SD mah OSN, FLS2, iya, FLS2N gitu. Antar SD gitu kan, lagu-lagu pop dulu. Terus gak tau kenapa ya tiba-tiba dangdut teh diajakin guru kalau nggak salah. Kayak misalkan guru punya acara hajatan gitu, nyumbang lagu gedingannya dulu mah. Nyumbang lagu dulu, tuh lagu pertama masih ingat lagunya Bapak Haji Rhoma Irama yang lagu Menunggu. Lagu Menunggu, terus lagu Pacar Lima Langkah, itu dua lagu yang selalu dibawain lagu dangdut teh. Dua, udah nggak lagu apa-apa lagi. Sampai SMP lah lagu itu teh. Oh, jadi emang awalnya mah di pop juga ya? Di pop dulu. Tapi disuruh guru gitu, akhirnya berani. Jadi berjalan aja gitu. SD loh. Sempat udah ikutan berani Idola loh? Cilik juga waktu SD teh. Oh itu? Iya. Ikut juga? Awalnya mah mau difokusinnya ke pop ya, karena yang nggak kepikiran jadi penyanyi dangdut gitu. Atau tiba-tiba aja. Jadi di luar ini ya, di luar skrip di luar alur Teteh sebenarnya, tapi gitu. tiba-tiba jadi rezekinya di dangdut. Keren kok ya. Alhamdulillah. Malu nggak sih Teteh gitu kalau misalnya kan ketemu teman-teman yang mungkin ada juga yang bilang Teh Hayati biduan, itu kadang ada rasa malu atau enggak sih kalau ditanya kayak gitu atau disapa kayak gitu? Sebenarnya kadang ada ya gitu, kadang ada juga kadang kadang malunya kenapa? Gitu tong biduan teuing gitu nya, itu tanya punya dangdut aja gitu. Biduan teuing gitu. Apa ya, pokoknya mah ya malu kadang. Tapi ya bangga juga ya gitu, karena dangdut ya aku punya ada rezeki dari dangdut gitu, bisa dikenal juga dari dangdut gitu sih. Bener. Ya manusiawi lah ya, kadang kita malu, tapi apa yang perlu dimaluin gitu, karena kan
toh dengan menjadi penyanyi dangdut, wow udah ngasilin duit banyak gitu, pasti betul. ya, Masya Allah. Betul. Terus kan dulu pas aku di KDI kan pernah ada yang ngomong juga kan gini, karena orang tua aku kan ustadz ya di rumah teh gitu, di Aku lingkungan baru tahu jujur. ustadz. Iya. Ustadz, Bapak aku teh ustadz yang dari keluarga semuanya Islami kiai lah, Islami gitu. gitu ya. Tapi aku sendiri yang penyanyi dangdut, dari yang lain mah enggak ada. Semuanya ya kiro gitu, jadi ustadzah gitu ya. Cuman aku doang dari keluarga besar yang jadi penyanyi dangdut yang beda sendiri gitu ya, nggak Terus? pesantren gitu sendiri, anak bapak aku doang gitu. Dari situ teh sempat ada ya gimana gitu, karena ada yang ngomong cenah ge anaknya di panggung, bapaknya di masjid, cenah gitu. Cuman ya aku teh dari pikir-pikir perasaan aku masih sopan ya, dari cara berpakaian gitu, menjaga nama baik bapak juga, kayak gitu sih. bentar, itu teh sebelum terjun di KDI atau sesudah di KDI? Lagi audisi, lagi perform di KDI. Oh, berarti keluarga nggak support dong kalau gitu awalnya? Enggak, keluarga support, Keluarga cuman support. yang enggak, yang ngomong itu tuh dari orang luar, kayak Oh, tetangga oke. gitu, orang ya netizen lah. Netizen ya, netizen. Oke, sih berarti keluarga mah support banget ya? Support banget. Justru yang Mama. ada suara-suara membisingkan dari luar tuh justru tetangga ya? Ya biasalah. Udah jadi kontes KDI loh. Aku juga nonton dulu MNC ya? MNC TV. MNC, aku lihat Tete dan sekarang bisa ketemu, Masya Allah. Awalnya gimana? Karena Pak pengen ikut audisi KDI dari yang tadinya kan Idola Cilik. Apa sih motivasinya dulu? Jadi kan aku audisi tuh udah banyak banget ya, bukan audisi Idola Cilik, KDI aja, semua aja aku coba. Dari Idola Cilik, terus Mama Mia juga sama mama aku sampai ikutan kan. Walaupun mama aku nggak bisa nyanyi, aku teh ngajakin mama buat ikut audisi gitu kan. Oh, iya, bentar. Mama Mia tuh yang Ya, sama mama. orang tuanya. Ya. Sebenarnya yang bisa nyanyi itu kan bapak aku ya, karena ya suka ngaji gini-gini, suaranya jadi bagus gitu. Mama aku tuh nggak ada bakat bernyanyi gitu. Kenapa nggak ada Papa Mia waktu itu tuh kan? Kenapa ada Iya, Mama bener-bener. Mia? Jadi kan nggak Oh, lolos iya. gara-gara mama nggak bisa nyanyi. Oh, alah. Seru ih. Tapi mau juga itu mama waktu itu diajak. Mau, ya karena support banget ya orang Support, tua aku mah gitu, buat terjun ke entertain gitu. Gimana caranya gitu anaknya tuh jadi orang lah Oh, gitu, Masya sampai diantar-antar gitu sama mama tengah malam gitu, berangkat ke Jakarta gitu waktu itu teh, naik bis 4 ya, Allah, terus dulu teh kan kita teh cuman punya mobil dolak Kak, yang mobil kolbun Pick tuh up gitu, ya? pick up Pick gitu, up. dolak. Bener dong. Nah iya, kita tuh di depan teh berempat, aku, mama, bapak, sama adik aku berempat gitu. Kita audisi, terus desek-desekan, iya sama mama. Setelah ikut Mama Mia tuh langsung lanjut ke mana? Idola Cilik? Idola Cilik dulu baru Oh, Mama Idola Mia. Cilik dulu baru Terus Mama Mia. abis itu apa ya? DMD Show, tau nggak DMD Show? Oh, tahu ya. Tata gitu. Yang itu ya, aku tahu. Itu sering banget sih DMD, berapa kali itu nggak, kan aku nggak lolos ya, itu pas SMP. Aku ikut DMD nggak pernah lolos karena waktu itu kan dites nyanyi, pas ditesnya nggak hafal lagu, dia dadakan geningan. Itu beneran kita nggak tahu lagu apa yang mau dikasih juri. Enggak, dari situ tuh kan penguasaan lagu aku tuh kurang ya, karena ya belum serius-serius banget gitu ya di dangdut, jadi penguasaan lagu dangdutnya masih kurang di situ tuh. Jadi pas dikasih mic sama juri yang si Bang Kriwil gitu, jadi nggak hafal. Jadi nggak hafal, jadi ya nggak lolos gitu. Oke. Beberapa kali. Itu kan ikut berapa kali? Pada akhirnya nggak lolos. Pasti dong ada mungkin dari netizen yang Ada dong. gimana? Ada dong Apa itu. sih yang mungkin pernyataan netizen yang bikin Teh Hayati justru malah kayaknya udah deh stop, lo nggak usah audisi lagi? Iya, Pernah nggak Teh kayak gitu perasaan? banyak banget ya, apalagi waktu itu kan posisinya aku masih SMP. Masih SMP, bener-bener kayak merintis banget, terus banyak omongan-omongan yang nggak enak dari orang-orang yang terdekat gitu, tapi bukan keluarga, dari orang-orang gitu. Dari temen ada yang ngomong pas aku SMP kelas 2, masih ingat banget. Cenah kira maneh mah mau jadi artis pika lebaran monyet, oke cenah kitu, cenah ge nya. Sekarang bisa buktiin ya? Ya alhamdulillah. Masya Allah, betul Alhamdulillah gitu. Walaupun ya niat aku mah nggak ngebuktiin ke situnya ya gitu. Iya, betul. Cuman dia jadi motivasi. Kita teh gitu. Tapi memang justru kenapa ya justru malah orang-orang yang
yang deket, yang malah jadi sebaliknya gitu ya. Apa sih pengalaman, kan udah sepak terjangnya udah lumayan nih dari Idola Cilik, DMD Show, terus KDI dan lain-lain. Pengalaman yang paling berkesan, mungkin paling menyedihkan atau paling justru menyenangkan selama Dari audisi apa sih yang paling berkesan di hati Teh Hayati? Yang paling berkesan apa ya? Karena udah terlalu banyak. Aku ikut 10 kali audisi, iya. Ya baru bener-bener lolos tuh ya pas KDI gitu sampai 10 besar gitu kan. Karena dari semua audisi cuman sampai gerbang paling, terus sampai golden ticket aja, kita nunggu di telepon. Kan katanya kalau udah dapat golden ticket gitu nunggu di telepon sama apa namanya pihak MNC TV atau pihak televisinya gitu. Kita nunggu sampai jam 12 malam, mama aku, bapak aku nggak tidur kan nunggu di telepon. Itu perjuangan banget. Nah, ada juga nih satu momen pas Idola Cilik, itu kan pertama kali ikut audisi ya. Jadi pas katanya nunggu di telepon cina gitu ya, terus udah dapat golden ticket. Jadi kita tuh yakin pas dapat golden ticket udah pasti lolos gitu kan. Nggak tahu kan kalau nunggu di telepon dulu gitu. Sampai orang tua aku tuh sendiri, bapakku nyusul ke RCTI. Ya Allah, karena udah ada embel-embel. Iya, maksudnya udah dapat golden ticket, kita kan nggak tahu bahwa itu juga belum tentu lolos kan. Kalau udah dapat golden ticket, nyusul ke RCTI pakai bis sendiri, nanyain, anak saya udah dapat golden ticket tapi kenapa nggak dipanggil-panggil, berarti katanya itu tinggal lolos. Bapakku tuh ya maksudnya ada sedihnya ya pulang gitu. Itu posisi aku masih kelas 6 SD gitu kalau nggak salah. Itu harapan orang tua pasti besar banget Gede ya. banget, Nungguin ya. telepon gak kebayang sih. Terus akhirnya gimana tuh setelah nyusul ke studio? Cik, katanya nggak lolos berarti kalau nggak dapet telepon pak, katanya gitu. Itu sampai sekarang diinget ya. Ingat Yang masih banyak diinget. banget momennya. Apalagi kan support orang tua ya, kerasa banget. Tapi perjuangan terberat nih selama kemarin ikut audisi kompetisi di tingkat nasional yang tidak mudah mungkin ya bagi kita. Pasti perjuangan terberatnya gitu, yang mungkin rada susah nih untuk dihadapi. Apa ya? Yang berat banget sih enggak ya, cuman ya itu sih ya harus apa ya? Ya berkali-kali audisi gitu, mencoba gitu. Kita benar-benar ngandelin keluarga gitu kan. Pengeluaran kan banyak banget ya pas ikut ajang teh. Sampai ya bisa dibilang sampai ratusan juta mau jadi mau masuk itu teh ya. Kita teh benar-benar ya ngandelin orang tua, ngandelin keluarga aja gitu. Karena ya Kebayang sih. Ternyata materi juga ya, kita pasti udah nggak kehitung teteh materi, dulu. tenaga gitu. Berarti dulu tuh emang fokusnya sebenarnya ke pop ya, tapi pada akhirnya ada kehendak lain, mungkin jalur lain yang justru rezekinya di sini di dangdut. Tapi support terbesar siapa sih selain orang tua yang sangat support di dunia karir ini? Selain orang tua jelas tuh, keluarga jelas. Mungkin berkesan ya. Siapa ya? Aduh. Gak apa-apa. Jadi malu sendiri. Aku siapa ya? Kalau aku juga boleh sebenarnya jawab aku support dari jauh doa. Karena kan dulu ya, ini kalau cerita sedikit tuh dulu waktu ini Hayati KDI kan mungkin kalau Sumedang di ajang nasional sering sih ada orang yang di ajang nasional, tapi kan yang mungkin masuk kepada masuk studio layar TV kan Hayati kan pada saat itu memang sangat dikenal. Kita kan warga Sumedang tuh sangat support gitu ya. Betul. Nah selain itu, selain warga Sumedang, selain orang tua, siapa sih yang menjadi support terbesar Teh Hayati? Pacar tuh. Pacar? Siapa pacarnya ya? Calon suami. Calon suami. Tapi memang berarti dia juga nggak malu ya istilahnya punya pacar penyanyi dangdut. Mereka dia support gitu. Support sih, alhamdulillah ya support. Supportnya berupa apa sih kalau boleh tahu? Semangat, doa? Ya semangat tuh. Makanya Nganter-nganter ya? dibolehin juga. Suka nganter-nganter juga. Tuh kebayang sih. Kalau cewek pasti butuh itu ya. Butuh karena nggak bisa ya kemana-mana sendiri. Nggak bisa bawa kendaraan sendiri, jadi ya butuh sosok pacar gitu. Oke. Supir ya dia nanti. Aku juga gitu kok. Kan kalau kita kan nggak bisa ya sendiri, pengennya manja, pengennya diantar-antar. Jadi tuh supir pribadi gitu. Pacar Teteh juga gitu waktu sempet nggak ikut audisi dia ngantar juga? Enggak, kalau misalkan audisi gitu full orang tua full sih orang ya. tua. Soalnya manggung juga diantar orang tua sih, kalau dia makan jarang ya. Sibuk juga mungkin. Iya, mama aku sampai sekarang juga tetap nganterin gitu. Kalau misalnya mau keluar kota, mama aku nganterin ke Jakarta sampai bandara, habis itu nungguin di Jakarta, nungguin aku pulang. Bener-bener orang Tapi tua. emang apa ya, punya support system itu sesuatu yang alhamdulillah banget loh.
kadang kan banyak orang yang ingin mengekspresikan kemampuan dia tapi nggak punya support system. Bersyukur banget dong ya pastinya. Semuanya support sih, cuman ya kalau omongan netizen mah ya udahlah gitu kan. Itu gimana sih kalau nanggapin omongan netizen gitu? Iya, kalau jadi artis kan biasanya pasti semakin tinggi pohonnya pasti semakin besar juga. Banyak banget. Terpaan anginnya itu gimana? Dulu pas pertama kali pas di The Academy dulu kan aku sebelum ke The Academy 3 waktu di Indosiar kan itu posisinya aku masih SMA kelas 1 waktu itu teh. Terus banyak kan itu hujatan banyak banget masuk. Terus karena nggak kuat ya lihat HP gitu aku banting HP-nya teh sambil nangis ya karena banyak banget yang hujat. Tapi sekarang udah biasa sih. Pernah ada di titik itu berarti ya? Pernah. Tapi sekarang juga suka ada. Cuma sekarang mah ya udahlah gitu. Tapi udahlah. Ya kita yang menjalani gitu kan ya. Kita kan bukan untuk ini orang-orang mungkin ya. Betul. Tapi karena sih perjuangannya ya luar biasa. Berarti sekarang emang sibuknya off air ya Teh ya? Sekarang off air. Sampai keluar Iya. pulau dan lain-lain. Tapi BTW pernah nggak sih ada pengalaman yang aneh-aneh gitu ketika di panggung, ketika nyanyi sejauh ini? Udah dong. Gitu. Banyak. Serius? Ya. Cuma itu kan balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Ya banyak lah kalau misalkan kita keluar kota gitu. Ya pasti adalah laki-laki yang ya hirung belang lah ya. Yang mentang-mentang punya duit mah ada gitu kan. Cuman kan gimana kitanya ngerespon atau enggak gitu. Kalau aku kan enggak lah, buat apa tuh gitu kan, kita masih punya iman. Iya, Iman betul ya, ya. betul. Kita punya prinsip ya pasti. Maksudnya buat yang dari situ udah nggak akan bermanfaat. Ternyebelin di mana sih pernah manggung ternyebelin gitu ya kayak nyebelin banget di mana sih pernah nggak? Yang kayaknya aduh aku nggak nyaman gitu. Ini orang-orangnya yang nyawernya nyebelin sih aman-aman aja. Iya selama ini cuman ya kalau misalkan di belakang panggung setelahnya kalau orang-orang kayak gitu mah ada, cuman pas manggungnya mah nggak ada sih, setelahnya aja ya. Alhamdulillah ya pasti banyak bener. Setelahnya ada WA gitu jelas. Jadi banyak yang mau sama kamu tuh banyak pasti, dan ternyata memilih seseorang itu karena apa sih? Kriteria itu tuh kayak gimana ya? Kayaknya kalau artis banyak yang suka. Ya kriterianya mah ya yang ini katanya. Yang sekarang ya, oke. Yang sekarang kan mau jadi suami atau jangan macam-macam ya. Jadi dari sekian banyak nih yang ngedeketin, pada akhirnya disortir, diseleksi, datanglah ini sang Kan pujaan. udah lama juga, udah mau 8 tahun dari SMA, dari sebelum aku ikut KDI, sebelum aku maksudnya belum kayak sekarang lah sama dia kayak gitu. Masa pas udah jadi kayak sekarang gitu ninggalin, enggak dong. Wow. Kita berjuang sama-sama dari nol. Dia juga dari pas dulu SMA masih anak-anak gitu kan, belum punya usaha, belum apa-apa, dari gitu. Mulai nggak lolos tes polisi aku temenin sampai sekarang bangun usaha, alhamdulillah sekarang usahanya lancar, ya punya Gor Futsal. Jadi kita berjuang sama-sama, grow sama-sama. Nah, itu ini adalah hubungan yang sehat, jauhi hubungan toksik. Oke. Jadi kalau misalkan kita udah sukses jangan ninggalin pasangan kita. Nah, itu dia. Kita harus sama-sama, bener nggak? Betul. Sama-sama maju, sama-sama sukses. Betul. Nanti udah jadi istri juga Harus akan banget, betul. tetap bernyanyi. Insya Allah. Itu mudah-mudahan ya. Itu tapi support nanti suami ya. Kalau atau sejauh ini belum ada obrolan, aku kepo sih jujur. Sebenarnya Mengizinkan gitu. Mengizinkan sih tetap, cuman cenah ge da mau nganter-nganter ya. Jadi nutur cenah kumaha itu kan kita mah kalau misalkan di panggung sok rada malu ya kalau misalkan diliatin sama pasangan gini rada sieun, kita bisa dibolototan kumaha gitu. Walaupun kita nggak macem-macem, cuman kan takutnya dia nggak bolototan nu nyawer kumaha ya. Itu jadi nyawer karena cemburuan kan gimana gitu. Namanya cowok ya. Cowok. Tapi kita mah nggak macem-macem gitu. Izinin aku nyanyi. Nah, izinin aku nyanyi cenah A. Ini kan hubungannya Masya Allah ya, saling support satu sama lain. Pernah nggak justru dihadapkan dengan hubungan yang toksik, yang Teh Hayati malah aduh capek. Sebelumnya nih, ini kilas balik ya seorang Hayati di masa remaja cinta-cintanya pernah. Anu be aku ieu remaja ya tuh nggak apa-apa atuh. Pan SMA ya, dari SMA jadi sama yang dulu-dulu mah kan cinta monyet banget. Kalau yang sekarang kan ya
paling nggak seminggu putus sama yang dulu mah, karena kan nggak dibolehin pacaran sama orang tua kan, baru sama yang ini dibolehin. Dulu mah nggak boleh, namanya main sama cowok nggak boleh, ketemu sama cowok tuh nggak boleh sama orang tua. Baru yang ini aja, itu juga agak lumayan lama dibolehinnya teh. Dapat izinnya lumayan lah, effort ya berarti ya. Gitu. Dimarah-marahin dulu udah ngerasain. Keren banget ya berarti. Karena galak mama bapakku. Urusan Singa. cinta apalagi ya pasti sangat-sangat ini banget. Tapi keren loh punya orang tua kayak gitu. Betul. Justru Jadi menjaga anaknya. Bener kan? menjaga dan beneran memperhatikan anaknya sih. Apalagi kan sekarang pergaulan zaman sekarang. Betul. Harus Harus hati-hati. hati-hati. Ingat itu. Bener. aja. Tapi bener loh, ini jadi tamparan buat kita betul, semua juga betul, sebagai generasi muda. Tapi kan Teh, di Sumedang ini, di Indonesia juga kan banyak ya penyanyi-penyanyi keluaran baru, penyanyi dangdut. Betul. Gimana sih ngelihat posisi Teh Hayati atau potensi Teh Hayati sekarang gitu ketika muncul penyanyi dangdut baru? Kayak gimana sih? Bener, banyak banget. Sekarang kan kayak di KDI aja ya. KDI tiap tahun memproduksi penyanyi baru gitu kan. Jadi waktu kemarin kan aku sempat kontrak tuh sama manajemen selama 5 tahun. Jadi gimana ya? Dia di situ sempat nggak jalan juga kan, karena banyak banget talentnya. Terus ya tiap tahun juga produksi dari idol, karena itu kan menaungi banyak ajang dari idol, X Factor semua ada di situ, sampai Master Chef juga di situ kan. Jadi waktu itu aku sempat nggak jalan, agak susah ya buat kayak off air, on air juga jarang. Ya karena tertimbun gitu loh. Nah kita lagi jalan nih, udah agak lumayan lagi jalan, tiba-tiba ada yang baru lagi, Jadi makanya aku putusin ya, jadi nggak perpanjang kontrak sekarang, jadi sendiri gitu. Tapi alhamdulillah pas sendiri ada terus gitu. Walaupun ya banyak penyanyi baru, cuman kan rezeki mah kemana ya, gitu nggak akan ketukar gitu. Jadi keluar dari manajemen itu sekarang berarti mandiri gitu ya? Betul. Keren. Tapi kalau kayak gitu kan setelah mandiri nih justru alhamdulillah banyak job gitu ya, lihatnya banyak job. Iya, betul. Apa berarti strategi Teh Hayati dong kalau kayak gitu, ketika ngelihat ini baru, ngelihat pendatang baru gitu, strategi apa yang mungkin biar orang masih akan tetap melirik Teh Hayati, seperti apa sih yang mungkin diterapkan sampai saat ini? Cara ini aja sih, cara performnya gitu harus ditingkatin lagi. Kayak gitu. Jadi jangan sampai bukan kalah sih, mempertahankan lah gitu. Bukan sampai kita takut kesaing enggak gitu kan. Dan rezeki mah ketukar. Ya kita mempertahankan pasar kita jalan. Bener sih. Betul nggak? Bener. Gitu sih. Jadi perform kita ya yang kayak ini banget. Tapi ini pernah nggak sih ada teman yang hajatan atau siapa yang hajatan? Mungkin kalau sekarang kan secara nominal pasti seorang Hayati gitu. Tapi dulu pernah nggak sih yang waktu berproses gitu justru malah yang ketika perform terima kasih ya, nuhun ya? Banyak tuh. Dari kapan itu Teh kayak gitu sehingga sampai sekarang juga ada aja. Sampai sekarang? Iya, tapi ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan ya teman dekat nyuruh nyanyi gitu atau keluarga mah ya nggak apa-apa. Kalau misalkan ya kayak di pemerintahan Sumedang juga ya kalau nyuruh nyanyi mah ya nggak apa-apa gitu. Dengan senang hati berarti ya. Senang hati aja. Kontribusi juga. Iya, berarti rezekinya kan kita di luar. Betul. Gitu. Berarti emang dulu alumni Semansa ya berarti. Iya, kita seangkatan juga. Seangkatan sealma mater, Semuda angkatan. Cuman kamu masuk, aku keluar. Berarti udah beda ketemu. berapa tahun ya? Beda 4 tahun lah. 3 atau 4 ya? Segituan lah ya. Dulu berarti waktu SMA juga sering disuruh-suruh nyanyi gitu nggak sama guru? Sering. Nah, aku terima kasih juga sih sama teman saya. Masya Allah. Dulu pas aku di DA Academy dulu pas kelas 1 SMA kan aku pas banget ya. Pas 1 SMA pas aku lolos DA Academy itu. Waktu itu aku sampai nggak sekolah teh 1 bulanan gitu. Itu di-spend gimana? Di-spend. Cuman alhamdulillah Semansa support banget sampai Semansa teh kayak ngasih uang gitu ya buat katanya buat bekal gitu ya? Buat bekal. Terus mereka juga datang ke Jakarta langsung buat support, bapak ibu gurunya datang, terus teman-teman OSIS juga datang 1 bus
ke Indosiar waktu itu. Ya Allah, sebulan itu di-spend dihadirin apa gimana? Gak tahu juga, kayaknya kan dari dinas juga kan, dari dinas pendidikan Jadi juga. emang ini ya, yang nge-support tuh beneran Support banget juga ya. sih, Alhamdulillah. berarti dinas di Sumedang juga pemerintah Sumedang juga support. Lagu yang paling disuka apa sih? Lagu dangdut yang menjadi favorit banget sekarang deh. Sekarang Sekarang apa? favorit sekarang apa ya? Yang lagi rame yang bisa ngasilin duit aja ya. Biasanya misalkan ada satu lagu gitu yang nyawernya banyak, ada Apa tuh biasanya? gara-gara sebotol minuman. Ah, Itu kemarin ya. mau atuh cobain boleh, tapi nggak disawer di sini mah. Iya bener. Coba gara-gara sebotol minuman dong. Ini dia, Hayati KDI gara-gara sebotol minuman. Aduh Era. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Kalau lagi kumpul-kumpul pasti ada botol. Tambah lagi sebotol lagi. Aduh banyak penggoda di sini ya. Ini ngedadak aja lagi capek ngobrol aja, suaranya keren. Jadi itu ya gara-gara sebotol minuman yang paling banyak disawer. Iya, sampai waktu kemarin di Palembang aku dapet berapa juta ya? Lagu Ya, itu doang? Iya, berapa juta itu teh sebotol minuman, bener. Kan aku mah kalau manggung teh ya kalau misalnya rame gitu, sampai turun panggungnya aku jadi nodong gitu kan. Jadi Ayo, dari Pak, utak kudu aja. nyawer gitu tak. Kalau di Palembang mah kan harus ya harus aktif gitu. Terus yang nyawernya teh nggak ada 2.000, nggak ada 20.000, nggak ada 10.000, nggak ada 50, 100 sampai pernah ada dolar kan. Wow. Iya, kalau di Palembang mah hasil saya. Jadi pengen ke Palembang lagi ya, aduh ajak-ajak dong. Makan pempes. Nah, bawa duit banyak. Oke. Itu tuh di luar bayaran. Di luar bayaran. Eta pada uang kaget tuh nyawer. Berarti itu ya di Palembang gede banget ya. Asli. Resep Duitnya. tapi mah bener di Palembang makanya banyak bos minyak gitu-gitu. Iya, kalau di ini di tempat lain juga sama gitu nggak sih sawerannya? Tergantung. Yang paling banyak sih Palembang, terus Kalimantan Timur. Kalimantan Timur kan banyak bos batu bara kan. Kalau di sana sih bayarannya juga nggak pernah nawar. Sawerannya juga oke. Kalimantan mah best. Oke. Best pokoknya Maya. Jadi pengen keluar-luar gitu ya. Kalau biasanya manggung seorang teteh gitu. Ini misalnya kita pengen sepaket, berapa lagu sih yang dibawain biasanya kalau manggung? Per 1 jam sih enggak. Oh, per 1 ya, jam. 1 jam. Oke, jadi biasanya berapa lagu kalau 1 jam? 1 jam biasa kurang lebih 10 lah. Cadangan misalnya 10 gitu. Kadang kalau misalkan banyak interaksi gitu kadang kurang. Tapi dah kadang aku mah sok ngabonusan we aya resep keneh mah ai komo banyak saweran gitu mah ya. Oh gitu, I see. Enggak usah berhenti gitu sampai habis uangnya lala. Tapi ya kalau ada tiap artis penyanyi dangdut kayak Teh Hayati terus langsung Mau rugi saja ya. mau rugi. Terus langsung saja lanjut tuh maghrib oge-nya. Tapi mau saweran orang saja oge. Itu gimana kebalikannya kalau nggak ada saweran gimana sih? Suka yang buru-buru entosan teu gitu, pengen cepet-cepet udahan ya? Yang enggak juga ya, harus profesional Bener. gitu. Tapi kalau bete mah gini, kalau misalkan kita teh udah aktif gitu, terus si penontonnya teh cericing diem gitu, nggak kayak Sugan joget oh, gitu. tuh joget gitu, sampai aku udah turun gitu, terus penontonnya teh malu-malu, geningan juga nama sieun di peta saweran cakap gitu, padahal mah santai we nya, Oke. joget, yang penting mah rame kan. Iya betul. Kalau manggung kan beda-beda ya penonton teh gitu. Ada yang malu-malu tadi kata Teteh. Terus gimana tuh kalau kayak gitu gitu? Kita udah turun Ya, misalnya. tetap malu gitu kan. Ya, kita harus pinter ya gitu. Gimana caranya si penonton teh ikut apa? Menikmati. Ikut menikmati gitu. Kayak misalkan aku jadi ajakin nyanyi gitu, si ajakin joget, aku tarik lah gitu kan. Jadi kan yang lain tuh ikutan gitu, dibalakan heula lah gitu kalau bahasa Sunda mah. Jadi kita yang jemput bola gitu ya. Dasar kalau misalkan kita diam aja ya mereka juga kan diam aja. Iya benar. Jadi itu juga yang skill yang harus dimiliki penyanyi ya, bukan nyanyi doang ya. Bukan nyanyi doang, kita harus Keren bisa menghidupkan suasana juga. Betul. Itu kan tapi ya jadi Teh Hayati yang saat ini kan pasti banyak prosesnya gitu kan ya. Tadi dari mulai SD ikut FLS 2N terus apalagi itu bisa nyanyi gitu tuh belajarnya sebenarnya dari mana sih gitu. Sebenarnya kan
aku punya bakat nyanyi turunan gitu. Ada les nggak? Sorry. Oh nggak ada les. Otodidak. Ya karena Dharma Raja saya nggak ada tukang les nyanyi. Dharma Raja mah gitu. Jadi dulu kan masih musim VCD ini DVD kaset-kaset gitu kan. Jadi mamah teh kalau tiap ke pasar beli kaset, kayak kaset lagu-lagu gitu buat dihafalin di rumah. Karena dulu mah kan HP teh belum kayak sekarang ya gitu. Jadi sampai sekarang si tukang kaset teh kalau misalnya ke pasar teh, kenapa nggak beli kaset lagi? Geus teu usumang centek gitu. Ayo nama aya YouTube. Ini bisa belajar Ya kan? YouTube gitu. Iya, Dulu sekarang mah. mah kalau dulu mah ya harus ada kaset gitu sambil ngepel gitu kan. Dulu mah aku suka ngepel, sampai sekarang juga suka kan bebersih rumah. Cuman dulu sambil ngepel teh sambil dengerin musik, sambil nyanyi gitu, belajar nyanyi itu aja sih. Nggak ada yang kayak les ke mana gitu, nggak ada. Itu emang otodidak dan orang tua punya turunan Ada turun dari penyanyi. keluarga bapak sih. Jadi beneran dipersiapin banget ya, disuruh latihan sama Iya, orang tua gitu. musik. Kirain aku les loh. Enggak Kan sih. nggak susah ya kalau nyanyi. Karena terbatas juga kan gitu. Sama sayang aja kalau les Iya sayang. bener, selagi kita ini ya. Iya, cuman bukan les yang gimana-gimana. Kalau misalkan ada FLS 2N kan sekolah kita ngedatangin orang musik gitu kan. Dulu kan ada Om Ivan gitu yang suka yang ngajarin gitu kan. Nah sedikitnya dari Om Ivan juga gitu. Selain dari kaset ya, ada Om Ivan juga. Masih ingat nggak lagu apa dulu yang masih kecil dipelajari gitu? SD-nya pas SD. Apa sih? Ini sih zamannya apa ya? Ini lagu-lagu pas FLS 2N mah bukannya lagu ini ya, apa? Yang Indonesia Indonesia Pusaka, Jaya. Indonesia Jaya, ya gitu-gitu kan. Ya kan? Iya bener. Tapi kan ya kalau tadi lihat nih support orang tuanya, wah keren banget sih ya mendukung anaknya gitu. Tapi orang tua Teteh tuh tipe yang orang tua berambisi gitu, ambisius. Ini anaknya harus menang, ini anaknya harus jadi gini-gini. Gitu nggak sih? Tipe orangnya seperti itu atau gimana? Kalau gitu banget sih enggak ya. Cuman keluarga aku tuh selama bisa, kenapa nggak mencoba gitu kan. Iya, jadi kalau misalkan sekarang gagal, ya besoknya kita coba lagi kayak gitu. Ya nggak mungkin kan perjuangan gitu kan, nggak ada hasilnya. Bener banget sih. Terus motivasinya apa dong sampai sejauh ini nih berkaryanya di penyanyi dangdut dan di dunia entertain gitu? Yang memotivasi Teteh tuh apa sih sampai sejauh ini? Pengen ngebahagiain orang tua, pengen ngebahagiain orang tua, terus yang ngebuktiin yang dulu ngerendahin keluarga kita gitu. Jadi sebelum jadi yang sekarang teh ada aja orang yang ngerendahin gitu ya? Banyak banget. Orang-orang terdekat kah seperti apa? Dulu mah nggak kayak sekarang ya. Sekarang alhamdulillah keluarga aku udah dihargain orang ya. Kalau dulu mah nggak kayak gitu. Orang-orang teh gitu banyak yang punten mungkin memandang sebelah mata gitu nyinyir kayak gitu. Tapi siapa Allah gitu kan. Tapi justru malah udah sukses biasanya tuh yang kayak gitu yang paling semangat. Paling depan, selamat gitu nggak sih biasanya? Iya, cuman bagusnya keluarga aku mah ya nggak ada dendam gitu sama orang-orang kayak gitu, ya udah biarin sana gitu. Walaupun kan udah saya tahu udah baheula lama ka orang gitu kan. Sekarang kalau orang tua aku mah tong sarwana. Iya benar. Jadi orang tua gitu ya nanemin karakter yang bawa udah nggak usah diladenin segala macam. Jangan jadi orang pendendam gitu loh. Jadiin motivasi aja. Support tapi nggak maksa gitu ya. Tapi pengen lah yang terbaik untuk anaknya. Gitu. Perjuangan pasti nggak mudah, ups and down dijalani oleh Teh Hayati. Mungkin boleh dong ceritain ke kawan-kawan semuanya. Kawan-kawannya semua harus tahu perjuangan Teh Hayati sampai dengan di titik ini yang mungkin orang lain tuh nggak tahu. Gitu. Jangan tahu. Boleh dong. Ya yang tadi sih yang poin-poinnya udah aku ceritain juga kan tadi sebagian. Ya intinya aku dari kecil nyanyi dulu dari lomba, terus dari panggung ke panggung juga enggak sih. Aku ikut lomba-lomba kayak antar sekolah, terus kalau ada lomba di sekolah ini, misalnya di SMA ini ada lomba apa gitu, nah aku ikut kayak gitu. Dulu sampai sempat juga pernah dicurangin kayak gitu. Banyak ya kalau misalkan masalah curang makanya kayak gitu. Terus pas kemarin pas udah ya harusnya mau sekarang mau bahagia gitu kan. Ujian yang kemarin kehilangan adik aku di 2021 sebelum aku kayak sekarang gitu, pas udah seneng adik aku udah nggak ada gitu kan.
2021. Punten itu. kalau boleh tahu kenapa? Sakit, cuman sakitnya itu aneh juga sih sakitnya ya. Maksudnya aneh tuh tidak terdeteksi oleh medis gitu. Nggak kedeteksi pas masuk RSUD itu, pas dicek lab, dicek di ronsen gitu nggak ada penyakit apapun. Cuman darahnya HB-nya habis banget sampai 2 HB-nya. Terus udah transfusi darah, habis transfusi darah itu nggak bisa jalan, tiba-tiba nggak bisa jalan kan, tiba-tiba sakit kakinya selama 4 bulanan sakit. Usia berapa waktu 4 tahun itu? setengah. 4 tahun setengah. Kalau sekarang harusnya udah 8 tahunan. Ya Allah. Pasti Harusnya. kangen dong, ada momen yang dikangenin gak sih Banget. pasti di rumah? Banget. Apa sih Karena- momen yang dikangenin? Ya karena itu kan adik perempuan aku satu-satunya ya. Karena yang 2 kan cowok. Dulu mamah tuh punya adik aku yang itu pas aku kelas 2 SMA kalau nggak salah. Nah pas SMA kan aku excited banget kan punya adik perempuannya. Aku dibekelin uang jajan kan sama mama. Jadi si uang jajan itu nggak pernah aku jajanin. Jadi aku jalan dari Semansa ke Alam Sari. Kamu tahu sih jauh apa? Dari Alam Sari ke Semansa. Dari Jalan Alam Sari. kaki? Ya. Terus pulangnya juga dari Semansa ke Alam Sari. Gitu. Jalan. Kenapa? Karena nggak tahu ya dulu mah suka weh sama temen gitu ngajakin temen pulang sekolah teh hayu lempang ke Alam Sarina gitu kan. Terus kita teh kan ngobrol di jalan nggak kerasa tiba-tiba nyampe weh gitu ya. Terus kan dulu mah suka banyak demo angkot geningan, jadi udah keseringan demo angkot, keseringan gak ada angkot, jadi keenakan kita tuh jalan dari Semansa ke Alam Sari teh gitu. Nah si uangnya itu aku kumpulin, terus aku beliin hadiah buat adik aku, aku beliin sepatunya, beliin kupluknya gitu. Kakak yang baik nih harus dicontoh nih. Alhamdulillah karena ya kita sama siapa lagi gitu Iya, kalau misalnya bener-bener. bukan sama keluarga. Berarti ada mungkin bisa dibilang itu titik terendah kah di hidup sampai ketika sekarang. kehilangan dia adik Adik tercinta. Sampai sekarang mungkin akan sudah kehilangan momen-momen iya. di rumah. Apa sih yang paling dikangenin momen di rumah sama almarhum adik? Apa ya? Kan sekarang mama aku sih sampai sekarang ya. Mama aku mah nggak mau kayak ke kolam renang yang ada di Ciawi, ada satu kolam renang, nggak mau, itu trauma kan adik aku suka banget ke situ. Oh, ya Allah. Terus bapak aku kemarin mas trauma pakai keluarga aku pakai baju putih semua kan waktu itu foto keluarga terakhir semuanya pakai baju putih pas lebaran terakhir. Jadi pas masih ada adik aku, jadi sampai sekarang bapakku tuh nggak mau pakai baju putih semua. Ada momen-momen yang nggak mau dilalui lagi gitu, atau nggak mau dihadapi lagi gitu ya sama orang tua, teteh dan keluarga. Iya. Karena mungkin punten ya tadi kalau bisa dibilang kan sakitnya tuh Agak aneh itu. ya. Mungkin kalau boleh tahu tuh apakah memang ada hal-hal di luaran yang ulah manusia atau seperti apa sih? Wallahu alam ya, percaya atau enggak. Cuman kalau mistisnya mah ya yang aku tahu ya. Kan Jati Gede mah mistis ya. Oh, ya itu berarti setelah terendam dong. Ya udah terendam ya, ya. Kan orang tua aku punya tambak di Jati Gede. Terus si adik aku yang itu yang kecil almarhum ikut, terus adik aku yang kedua ikut, mama bapak ikut ke tambak waktu itu. Aku nggak ikut kan. Habis itu pas di tambak ada ular, ada ular. Kalau sebenarnya ular itu teh selalu ada, cuman sama bapakku mah dibiarin aja kan karena dia harus hati-hati kalau di Jati Gede makannya. Kata bapakku teh kalau ada ular itu katanya nggak boleh dimatiin, nggak jangan dipukul gitu kan, hati-hati, takut Ular kenapa-napa. gimana? Sorry. Ular biasa. Ular biasa. Nah pas ada adik aku, ya keluarga aku ke sana, katanya sih ular itu teh ada. Adik aku posisinya lagi main ayunan karena di sana ada ayunan gitu, ada. Ya buat main adik aku kan. Terus adik aku yang kecil tuh almarhumah tuh lihat ada ular. Tadinya nggak dimatiin, cuman di sus gitu kan, dibiarin pergi. Cuman si ular itu teh kayak mau matok ke adik aku, ya akhirnya adik aku yang gede yang kedua dipukul tuh si ular teh. Dipukul, habis itu dibuang ke laut, cuman nggak sampai mati, kayak kelihatan lah kumanya ngoleabna teh gitu, ngoleabna teh. Makanya pas terakhir pas adik aku ya sakaratul mautnya ya kayak ular sebenarnya mah. Gimana? Kayak ular.
Sebenarnya Pas mau meninggalnya. merinding ya kalau ngomongin soal hal-hal mistis. Wallahu a'lam betul ya, kita nggak tahu seperti apa. Tapi kan ada momen-momen yang kok pas banget gitu ya. Cuman ya kenapa gitu pas mau meninggalnya juga kayak ular. Sampai sekarang baru kemarin lagi sih aku baru berani ke tambak. Setelah 2 tahun. Merinding sih. Tapi apa yang membuat Teh Hayati ikhlas dan survive juga sejauh ini? Ya gimana ya, sebenarnya masih belum lupa ya, masih suka nangis juga sampai Pastilah. sekarang gitu. Cuman ya masa kita mau kayak gitu aja ya, harus Berlarut-larut tetap dalam juga kesedihan. jalanin hidup kan. Ya udahlah nanti semoga kita ditemuin lagi nanti di surga gitu, Amin. kumpul lagi gitu. Aku juga harus semangatin orang tua aku, kalau misalkan aku nangis nanti orang tua aku juga ingat lagi. Iya, gitu. Karena kemarin mama aku kan nangis terus. Akhirnya mama aku selalu ikut aku manggung biar lupa gitu, biar ada Kebayang sih. biar ada hiburannya. Oh my god, tapi iya ya kalau ngomongin Jati Gede banyak banget Banyak mitosnya. Apalagi kan iya. Dharma Raja salah satu kecamatan yang terendam ya. Tapi kalau ngomong Jati Gede, mitos apa sih yang ada di sana? Ini seru kayaknya kalau ngebahas. Jati Gede. Yang pernah didengar lah sebagai warga Dharma Raja, Teteh gimana sih? Mitos apa ya Jati Gede mah ya? Tapi pernah dengar buaya putih Ih, sebenarnya. sama aku juga. Ya, tapi belum pernah lihat aku. Selama di Jati Gede belum pernah lihat buaya putih. Apa buaya putih apa gimana gitu ya? Ya, Tapi- cuman kalau di Jati Gede mah kan banyak kejadian-kejadiannya ya, orang-orang tenggelam kayak gitu kan banyak ya. Apalagi pas awal banget terbentuknya, pas mulai air mulai diisi tuh kan banyak banget mitos-mitos ulah kaditu aya buaya bodas di sepanjang jalan sok ngahalangan jalan kumaha gitu. Kalau aku warga Tanjung kan nggak denger ya. Kalau di Dharma Raja gitu juga nggak sih denger mitos-mitosnya? Dengar cuman kayak udah Percaya nggak ngerasain percaya nggak ya? sih. Enggak sih, aku mah nggak sampai ya akan aku nggak Kalau lihat ketemu gitu loh. kayaknya nggak akan bisa sih, tapi Iya. ada perasaan atau feeling apa sih setelah dan sebelum ada Jati Gede? Cerita dong boleh. Dia Apa ya? sebagai orang Dharma Raja nih, Karena aku mah jarang ke Jarang Jati keluar, Gedenya gitu, jarang keluar rumah juga gitu. dari orang Apa tua teh? Dari misalnya. orang tua aku. Apa ya? Nggak yang aneh-aneh banget sih yang selama aku denger ya. Nggak ada sih yang aneh-aneh, cuman ya banyaknya juga orang tenggelam. nemuin jenazah itu banyak gitu. Tiba-tiba gitu banyak Ya pernah orang nemu tenggelam langsung ada, terus yang waktu tragedi Garut itu kan banyak orang yang banyak jenazah kan gitu. ke Jati Gede ini. Iya, di pinggir-pinggir teh tiap hari teh aya. Tapi ngeri ya kalau Iya. ngomongin soal banyak jenazah gitu. Iya, makanya agak serem itu. Apalagi tuh pas awal-awal banget dia mulai sebelum banyak tempat wisata kayak sekarang ya, itu ada aja dengar ke telinga orang meninggal dan lain-lain. Iya. Ya itu sudah takdir, kematian sudah takdir. Cuma kan kadang ya Teh ya kalau dihubungkan dengan momen-momen itu juga jadi Kalau banyak orang tua pertanyaan. aku pernah lihat ini apa namanya, menyaksikan orang proses orang tenggelam. Pernah. Jadi waktu itu kan gimana tuh? bapakku punya kayak rakitnya bahasa Indonesia namanya. Rakit. Nah, buat ngusep, buat mancing gitu kan. Iya. Punya Kail apa sih? Kail mah itu rakit namanya rakit buat tempat- perahu. Ya, bukan perahu juga kayak perahu Oh, yang buat alasnya doang gitu nah, ya? gitu Oh, yang iya. Cinu Awi gini kan di pinggir teh. Terus kan di seberang juga ada tuh yang lagi mancing 2 orang. Tiba-tiba yang 2 orang itu teh kayak orang berenang gitu loh. Cenama mau ngambil tutut teh keong gitu. Iya, tutut tahu. Ngambil Kayak mau itu. ngambil keong sama mau jalan ke pinggir. Ya nggak tahu kalau misalkan si Jati Gede itu teh masih dalam. Nah orang tua aku posisinya lagi di pinggir, agak jauh tuh ke posisi rakit yang sana teh. Habis itu teh bapak aku sama mama teh ngelihat orang itu teh berdua teh sugan teh lagi bercanda gitu kan di tengah teh kayak lagi kumaha tuh yang lagi berenang terus bercanda sama temennya. Iya, iya. Nah ternyata yang itu teh lama-lama teh kekerelepan 2 anak teh cenah gitu kan. Nah Aduh, ya Allah. ya abis itu yang temannya bapak aku gitu, anak buahnya bapak aku teh bawa perahu kan ke tengah, terus sempat ketolong satu orang, Yang 2 itu tuh satu ketolong. yang satunya mah keburu tenggelam. Tapi anehnya ya belum sempat 1 menit juga enggak, berapa detik lah gitu pas disusul sama anak buahnya bapakku nyelam udah nggak ada semuanya. Merinding sih. Apalagi pas awal peresmian tuh kan ada tari umbul. Datang nggak sih? Enggak. Aku tuh sebagai Banyak- penarinya. banyak kesurupan itu ya? Aku tuh satu dari 1000 penari tari umbul, perwakilan dari Kecamatan Tanjung Kerto tuh.
ramai kan pada pakai selempang merah, kacamata. Itu pertama kali diresmikan tiba-tiba udah ada hiburan itu, bukan hiburan ya, yang melestarikan juga ya tari umbul kan dari Paseh gitu. Nari itu kesurupan massal, nggak massal sih, ada yang kesurupan sampai diangkut-angkutin. Cuma banyak ya. Banyak banget, dan after itu aku setelah menari itu di rumah, aku bukan hilang kesadaran ya, aku merasa diambang. Iya, aku ker di mana gitu. Aku ada feeling itu. Jujur setelah tarik umbul dan setelah di Jati Gede itu, mungkin sugesti ya. Aduh, aku takut kesurupan. Aku di sepanjang jalan kayak gitu, pas sampai rumah tuh aku ngerasa apa ya, hidup nggak Antara hidup. Gimana ya jadinya? Asa di mana gitu, Asa kayak di mimpi mana? gitu ya. Itu kejadian aku, dan itu kan jadinya disangkut pautin sama Mistis, ya ngapain mistis. katanya nari-nari di Jati Gede belum. Itu pasti disangkut pautin dengan hal itu ya, wallahu a'lam. Mungkin akunya juga capek ya pada saat itu, jadi rada sadar tersadar. Tapi ya kalau ngomongin soal Jati Gede, air, apalagi Sumedang, itu kan banyak banget mitosnya ya. Cuman sih aku belum kayak denger langsung gitu. Enggak sih kalau langsung. Alhamdulillah ya. Yang dialamin aku keluarga mah nggak ada sih. Ya, oke, jadi kalau misalnya kita ulik lagi nih ya proses Teh Hayati sejauh ini, ups and down-nya ada dari mulai dihujat, tentunya kemudian kehilangan hingga pada akhirnya bisa survive hingga dengan di titik ini. Luar biasa. Tapi mungkin apa sih harapan generasi muda sekarang khususnya di Sumedang untuk generasi muda untuk terus upgrade diri? Seperti apa? Mungkin ada yang mau disampaikan? Motivasi dari aku mah ya jangan putus asa, harus tetap berjuang selama ada kesempatan gitu. Jangan cepat nyerah. Pokoknya ya kalau kita mau berhasil ya kita harus terus berjuang gitu. Terus harus siap mental juga kayak gitu sih. Betul banget sih. Yang aku alamin sih itu. Karena nggak mudah ya. Nggak mudah banget ada di titik ini. Sampai sekarang juga sih kayak sebenarnya sampai sekarang juga kayak aku capek. Mungkin ada yang boleh disampaikan untuk orang tua dan keluarga yang sudah support sejauh ini juga. Spesial buat Teh Hayati. Buat orang tua aku pokoknya makasih banyak, buat semuanya, buat perjuangannya dari ya capeknya mama, capeknya bapak, terus yang dikeluarin juga materinya gitu. Keluarga aku, Uwa, semuanya support banget, orang-orang di sekeliling aku, keluarga besar pokoknya yang selalu dukung. Terima kasih banyak. Pokoknya ya semoga nanti aku bisa balas buat budi buat kalian semuanya. Aku suka nangis sekarang. Kenapa? Karena terharu. Ya, karena, apalagi pas mau nikah ya. Jadi kalau malam teh masih suka nangis gitu, suka ingat orang tua nanti mah nggak kayak gini. Tapi iya loh. Mungkin ada impian-impian juga yang Teh Hayati ingin kejar lagi. Adakah impian yang ingin dikejar selain menjadi penyanyi? Nanti insya Allah pengennya jadi pengusaha ya. Jadi pengusaha, amin. Kita doakan semua semoga jadi pengusaha dan juga penyanyi sukses dan terkenal. Amin. Oke, hatur nuhun pisan ya, karena kan kita tuh sebagai wanita harus punya apa ya? Harus punya keinginan dan harus aya kawani gitu. Kata Teh Hayati juga aya kawani wanian. Hatur nuhun pisan ya Teh Hayati. Seru banget ngobrol sama Teh Hayati. Nanti semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Sukses semua karirnya, kita doakan, dan terus bisa membanggakan orang tua dan juga Sumedang dan Indonesia. Saya Nurul Aprilia pamit undur diri, sampai berjumpa di Aya Kawani Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.